ini ketemu lagi dengan Bulia. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 9, subtema 1, pembelajaran 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi wawancara. Yuk kita belajar bersama. Nah, kita akan belajar tema 9, kayanya negeriku, muatan pelajaran bahasa Indonesia, wawancara kelas 4 SD. Oke, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Adapun tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Oke, wawancara itu dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, di sini Bulia sudah tuliskan beberapa contoh pertanyaan saat melakukan wawancara dengan tema virus corona. Nah, ada pertanyaannya. 1. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang virus corona? Di mana awal penyebaran virus corona? Apakah ada kemungkinan kita terkena virus corona? Bagaimana caranya kita bisa tahu apakah kita mengidap virus corona atau tidak? Berapa lama virus corona bisa bertahan hidup? Nah, itu ada contoh-contohnya. Selain itu, ada juga siapa yang paling beresiko terkena virus corona? Apa anak-anak bisa terkena virus corona? Mengapa virus corona begitu serius di Italia? Terus masih ada contoh lagi. Apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi virus corona? Apakah Bapak mendukung setiap usaha yang telah pemerintah jalankan guna menghentikan penyebaran virus corona? Bentuk dukungan apa saja yang telah Bapak lakukan? Nah, itu tadi ada beberapa contoh. Nah, terus kita mau belajar sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara. Yang pertama, netral. Netral artinya pewawancara tidak memihak atau tidak mengomentari setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Selain itu, kita harus ramah. Nah, ciptakanlah suasana yang nyaman, ramah sehingga narasumber tidak merasa tertekan atau kaku. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan sikap yang adil. Nah, kita tidak boleh membedakan antara narasumber satu dengan yang lainnya. Terakhir, hindari ketegangan. Nah, jangan sampai narasumber merasa dihakimi
atas pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Oke, itu tadi sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Oke, di sini ada juga tahap-tahap proses wawancara. Yang pertama, tahap pembukaan. Pewawancara memperkenalkan diri dan tujuan melakukan wawancara. Tahap berikutnya, tahap inti, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Tahap terakhir, mengucapkan terima kasih, permohonan maaf, dan berpamitan dengan sopan. Nah, itu tadi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk menyusun laporan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, jangan lupa membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara dapat disajikan dengan 2 model. Yang pertama, dialog, yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Model kedua adalah model narasi, yaitu berupa tulisan dalam cerita deskripsi. Nah, itu tadi model-model wawancara. Dan jangan lupa gunakan kosakata baku dalam menuliskan laporan hasil wawancara. Oke. Setelah itu, kita akan menyaksikan contoh wawancara. Mari. Permisi. Ya. Maaf Pak, bisa bertemu dengan Pak Andre? Ya, saya sendiri. Mari silakan masuk, silakan duduk. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, perkenalkan, nama saya Desi Natalia. Ya. Nah, kedatangan saya ke tempat ini, saya mau melakukan wawancara mengenai virus corona. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya, tidak apa-apa. Silakan saja, ada pertanyaan apa nanti saya akan coba jawab sebisa saya. Gitu ya, Nak ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya mohon izin untuk merekam kegiatan wawancara kita ya Pak ya. Ya, boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya. siapa nama Bapak? Nama saya adalah Pak Andre. Apa pekerjaan Bapak? Saat ini saya bekerja sebagai pengajar di salah satu sekolah Nah, swasta. pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak ketahui tentang virus corona? Virus corona adalah keluarga virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit pernafasan lainnya yang lebih parah lagi. Virus ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Dahulu dikenal dengan nama SARS dan MERS. Nah, penyakit corona ini disebut sebagai Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Nah, awal penyebarannya waktu itu ada di Wuhan, Cina. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penyebaran virus corona? Nah, penyebaran virus COVID-19 ini bisa melalui percikan air yang bertebaran ketika seseorang itu bersin atau batuk. Percikan-percikan air itu bisa menempel di mana saja, di benda apapun, dan bisa bertahan cukup lama sehingga kita walaupun tidak kontak langsung dengan orang yang
infeksi virus corona, tapi saat kita memegang benda atau peralatan-peralatan yang ada di tempat umum, kita juga bisa terpapar virus corona tersebut. Bagaimana cara virus corona bisa masuk ke dalam tubuh manusia, Pak? Ya, virus corona itu nanti saat kita memegang sesuatu benda yang misalkan kita pegang tiang listrik yang ada di tempat umum ataupun handle pintu ya, virus itu kan bisa menempel di tangan kita. Lalu virus kita tidak sengaja memegang mulut, mata atau hidung. Nah, disitulah virus corona bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa lewat mata, hidung atau mulut. Lalu siapa saja, Pak, yang paling berisiko terkena virus corona? Yang paling berisiko ya, sebenarnya semua orang bisa terkena ya, bisa terkena dampaknya, tapi yang paling berisiko adalah orang-orang yang lanjut usia dan mempunyai penyakit bawaan kronis, itulah yang paling berisiko. Contohnya penyakit kronisnya apa, Pak? Bisa darah tinggi, bisa jantung, bisa diabetes dan lain-lain. Bagaimana, Pak, upaya pencegahan penularan virus Nah, corona? kita bisa ikut mencegah penyebarannya dengan cara yang pertama, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Usahakan sebelum masuk rumah itu kita mencuci tangan, di luar rumah dengan air mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, jika kita keluar rumah, kita biasakan untuk memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau menghindari berkerumun. Yang keempat, kita bisa menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih sekitar 1 meter. Lalu berikutnya, kita bisa makan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu yang paling penting, kita mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu tetap di rumah saja. Kita hanya keluar saat benar-benar kita membutuhkan kebutuhan pokok. Terima kasih, Pak, Ya. untuk setiap waktu yang diberikan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan saya yang telah Bapak sampaikan juga. Saya cukup terbantu. Kurang lebih itu dulu, Pak. Saya mau pamit. Terima kasih dan Selamat siang. Nah, tadi anak-anak sudah belajar materi wawancara. Dan sekarang waktunya anak-anak untuk mencoba wawancara di rumah. Oke? Anak-anak bisa mencoba mempraktekkannya bersama ayah dan ibu di rumah. Oke? Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.